Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Ngobrol Sehat. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah juga masih sehat dan juga bahagia? Nah, kali ini di Ngobrol Sehat, bagi Tribuners yang punya masalah dengan penglihatan atau ada penyakit dengan mata Tribuners, boleh saksikan dengan seksama tayangan kita pada kali ini karena kita akan membahas terkait mata, khususnya bagi Tribuners yang sedang mengalami minus, kemudian berbagai masalah mata lainnya. Nanti kita akan kupas tuntas untuk masalah mata pada sore hari ini bersama dengan Dr. Hendra Kusuma SPM MKes. Beliau merupakan dokter spesialis mata Primaya Hertasning Hospital bersama kita pada sore hari ini. Selamat sore, Dok. Selamat sore, salam kenal. Salam kenal. Gimana kabarnya, Dok, hari ini? Baik, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Nah, Dr. Hendra, sebelum kita jauh membahas terkait bagaimana penanganan terhadap berbagai penyakit di mata, mungkin kita boleh kenalan dikit sama dokter. Boleh, nah, silakan. dokter udah jadi spesialis mata itu sudah sejak kapan, Dok? Sekarang ini adalah tahun ke-10. Wis, udah lama ya. Benar. Tahun ke-10, kemudian kemarin mungkin pendidikannya udah ditempuh di mana aja? Untuk pendidikan dokter umum dan dokter spesialis mata di Fakultas Kebanggaan kita dong, Universitas Hasanuddin, ya. Kemudian setelah itu saya ada mengambil pendidikan keluar untuk course dan observership di Ninewells Hospital di Dundee, Skotlandia, UK, kemudian juga di India, di Agarwals, kemudian di Netra Dama India, mengambil juga di LV Prasad juga India dan beberapa course lain di Singapura, Bangkok dan kawan-kawan. Oke, baik. Jadi sudah pengalamannya udah bukan kaleng-kaleng ya, Dok ya. Puji Tuhan. Baik, dan juga Dok untuk di Primaya sendiri sudah berapa lama? Kalau saya sekarang masuk tahun kedua pelayanan di Primaya Hertasning. Oke, udah tahun kedua dan juga nanti kita akan menjelaskan berbagai fasilitas, kemudian juga berbagai layanan yang disediakan untuk pengobatan mata tentunya di Primaya Hospital Hertasning. Nah, terkait tema kita pada hari ini, Dok, mata sehat bebas dari kacamata, tentunya kita akan membahas terkait LASIK begitu. Nah, LASIK ini, Dok, adalah tindakan yang diperlukan untuk pasien dengan gangguan mata seperti apa? Silahkan. Baik, jadi kalau kita berbicara dengan bedah refraksi secara umum ya, bedah refraksi itu saat ini yang paling populer itu adalah LASIK. Betul. Itu teknologi yang sudah lama dan sekarang terus disempurnakan. Sementara yang lebih baru lagi itu merupakan teknologi bernama Smile Pro. Nah, jadi untuk LASIK itu untuk mata minus, mata plus jauh, mata silinder itu bisa kita bantu. Sementara untuk Smile Pro saat ini untuk mata minus dan mata silinder. Adapun untuk mata plus jauh masih tahap pengembangan. Oke, baik. Jadi mungkin itu perbedaan spesifik antara Smile Pro dengan LASIK ya, Dok? Atau mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik lagi untuk perbedaan keduanya? Baik, jadi jika kita melihat gambar animasi daripada LASIK maupun Smile Pro, pada LASIK maka laser tahap pertama akan membentuk yang namanya flap. Nah, setelah itu flapnya akan dibuka dengan lembut dan kemudian laser tahap kedua itu akan menghilangkan plus minus dan silinder kita. Setelah itu akan ditutup. Nah, itu adalah LASIK. LASIK sendiri dapat mengobati minus sampai minus 14. Nah, tapi kemudian teknologi berkembang. Saat ini sudah diciptakan laser yang memang lebih minimal invasif, namanya Smile Pro. Iya. Smile Pro itu merupakan mesin khusus Visumax 800 dari teknologi Jerman, di mana dengan Visumax 800 ini prosedur laser yang tadinya 28 detik bisa disingkat jadi 8 detik aja. Jadi seringkali kita mendengar tagline itu 8 detik bebas kacamata karena prosedur lasernya itu cuma 8 detik. Nah, Smile Pro sendiri itu merupakan teknologi di mana kita nggak lagi membentuk flap, jadi laser tahap pertama akan membentuk namanya lentikul, dan laser tahap kedua akan dilakukan berapa mikron di atasnya dan kemudian untuk mengeluarkannya cuma butuh insisi atau luka hanya 4 mm saja, sehingga otomatis lebih minimal invasif dibandingkan dengan LASIK. Oke, baik. Nah, itu tadi perbedaan spesifik antara LASIK dengan juga Smile Pro. Nah, ini di layar, Dok, kita bisa lihat ada video tayangan. Tadi sempat ada beberapa detik itu seperti, nah ini, Dok, seperti diberikan sinar. Itu mungkin boleh dijelaskan, Dok, ini proses apa? Baik, ini adalah proses LASIK di mana pada laser tahap pertama akan terbentuk flap. Flap itu akan diangkat dengan lembut dan kemudian laser tahap kedua akan menghilangkan plus, minus, dan silinder kita. Persis seperti animasi yang nampak di layar ini. Nah, setelah itu flapnya sendiri akan tertutup, ya, nggak perlu jahitan, nggak perlu apa-apa, itu akan self sealing dan setelah itu selesai. Jadi nggak ada bleeding, nggak darah dan sebagainya. Itu kalau menggunakan LASIK. Nah,
Kemudian ini ada satu lagi gambar animasi smile, di mana dengan smile kita melihat bahwa laser tahap pertama ya sama dengan yang tadi, tapi laser tahap kedua dilakukan beberapa mikron di atasnya. Nah, sehingga terbentuk bukan lagi flap, tapi sesuatu yang kita sebut sebagai lentikul. Untuk menggunakan lentikul ini nggak perlu lagi laser lebar seperti tadi, cuma perlu laser sepanjang 4 mm aja. 4 mm itu seperti kayak ujung pulpen kita kurang lebih halusnya. Setelah itu akan dikeluarkan. Dan Ini sekali ya lagi tidak prosesnya, Dok, pakai ya? jahitan, tidak pakai apapun juga, itu selesai. Ini rasanya gimana, Dok? Sakit nggak? 100% pasien mengatakan tidak sakit. Tegang ya, sakit tidak. Iya, mungkin lebih lama deg-degannya ya, Dok ya? Benar. Siapapun juga orangnya, mau dokter, perawat tenaga kesehatan, kalau masuk ruang tindakan pasti rasa kurang nyaman. Betul. Deg-degan tuh hal yang pasti. Namun gak usah khawatir karena teknologi yang tadi kita lihat itu memiliki angka akurasi dan safety yang sangat-sangat tinggi. Oke, baik. Nah, untuk tindakannya tadi, Dok, dokter sempat bilang hanya 8 detik begitu. Berarti yang proses tadi ada sinar atau seperti laser gitu, itu yang 8 detik ya, Dok ya? Benar. Oke. Sebenarnya dalam mata kita kan berbeda-beda ya. Betul. Jadi intinya secara umum itu 8 sampai 10 detik. Nah, namun bukan berarti bahwa 8 detik ini pulang 16 detik, enggak. Iya. Ada prosesnya, kita dipersiapkan dulu, ganti baju, kemudian kita ada proses-proses inform konsen dan kawan-kawan. Jadi keseluruhan proses itu kurang lebih 15 menit lah sudah untuk 2 mata. Tapi 15 menit juga tidak lama begitu Nggak ya, Dok, lama, ya? nggak lama. Lebih lama menanti dan juga deg-degannya ya. Benar, lebih lama antri ketemu dokternya Betul. sebenarnya. Bisa berhari-hari kalau memang banyak pasien gitu ya. Kita juga tahu seperti apa keluhan mata di Makassar juga ternyata luar biasa banyak. Nah, mungkin Dok untuk proses ataupun juga prosedur dari kemudian juga pada saat dilasik tadi 8 hingga 10 detik, kemudian setelah lasik itu mungkin berapa lama jangka waktunya? Baik. Jadi ketika ini yang masalah menarik ya tadi, apalagi dikatakan di Makassar ini masalah mata itu banyak. Sebenarnya bukan cuma di Makassar ya, Iya. itu menjadi masalah global. Betul. Diperkirakan tahun 2050 jumlah orang yang berkacamata itu akan mencapai 52% dari total populasi. Jadi dalam masa hidup kita akan melihat bahwa jumlah orang yang berkacamata itu akan lebih banyak di jalan daripada orang yang nggak berkacamata. Nah, karena perkembangan daripada era digitalisasi, banyaknya kita aktivitas indoor, itu menjadi masalah saat ini. Nah, tadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih untuk proses langkah-langkahnya? Kita ada 7 pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan kepada pasien kita. Kita berharap ketujuhnya ini kita akan seleksi dengan ketat. Mana yang menjadi kandidat untuk lasik, maka bisa kita lakukan tindakan. Nah, untuk sebenarnya prosedur itu jika sudah melakukan prosedur dengan baik dan benar, kita bisa melakukan dengan hari yang sama. Jika tidak ada masalah sama sekali, Iya. Cuma paling sering kita dapati adalah pasien-pasien kita biasanya mata kering atau dry eyes. Sehingga biasa pada pasien seperti itu kita bisa berikan terapi dulu. Itu. Oke, baik. Nah, setelah mungkin melewati berbagai prosedur, kemudian di hari yang sama misalnya juga bisa untuk sekalian tindakan. Nah, setelah dari tindakan itu, Dok, proses penyembuhannya mungkin berapa lama? Yang kita minta untuk pasien itu adalah istirahat cukup 1 malam saja. Oke. Jadi pada hari itu, kalau saya pribadi saya katakan kepada semua pasien saya, minta tolong hari ini jangan terlalu banyak pakai HP-nya, jangan terlalu banyak nonton film Cina, film Korea, istirahat dulu deh. Banyak tutup mata, benar. Walaupun nggak sakit, ya. Walaupun nggak sakit, tapi rasa kurang nyaman biasa pada sebagian pasien itu ada. Biasanya karena matanya kering, sehingga obat terbaik adalah banyak tutup mata atau tidur. Itu 100% pasien merasakan jauh lebih baik besok paginya. Iya, ada pemberian semacam tetes mata nggak? Ada dong, setelah ada. tindakan. Jadi setelah tindakan itu akan ada tim kami yang khusus akan melakukan edukasi. Apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, dan obat-obatnya seperti apa, dan bagaimana cara menggunakannya, nanti akan kita jelaskan dengan detail setelah tindakan. Oke, baik. Jadi setelah tindakan mungkin teman-teman diharapkan untuk beristirahat yang cukup ya, menggunakan matanya itu mungkin kalau boleh seminim mungkin ya, Dok ya. Seminim mungkin. Karena kita tahu juga sekarang ini kita nggak bisa jauh ya, Dok. Ini juga salah satu penyebab bagaimana mata kita mengalami banyak gangguan. Nah, untuk setelah lasik itu, Dok, mungkin sensasi yang dirasakan oleh pasien apakah sudah bisa langsung melihat secara jelas setelah tindakan atau seperti apa, Dok? Ini yang menarik karena banyak persepsi di luar sana bahwa setelah tindakan itu langsung terang. Iya. Sebenarnya karena tubuh kita merupakan benda organik, itu butuh proses. Ya. Biasanya kita mengatakan bahwa setelah tindakan itu biasanya masih blurry atau seperti
kita berenang dalam kolam, ya, kayak kolam renang kayak seperti itu. Seiring perjalanan waktu, berapa jam kemudian itu penglihatannya pelan-pelan akan menjadi semakin terang, besoknya sudah akan jauh lebih baik. Cuma biasanya kita sampaikan kepada pasien bahwa proses penyembuhan daripada mata kita, optimalisasi tajam penglihatan akan berlangsung sekitar 1 minggu sampai 1 bulan. Oke. Gitu. Jadi tidak begitu lama sampai berbulan-bulan ya? Enggak. Itu maksimalnya 1 bulan gitu ya? Iya. Oke, baik. Nah untuk tindakan LASIK kemudian juga Smile Pro sendiri dibutuhkan bagi pasien yang apakah minusnya sudah tinggi atau seperti apa, Dok? Sebenarnya untuk batas minimumnya itu dari -1 pun -2 bisa kita lakukan jika memang pasiennya ingin bebas kacamata. Bahkan lebih rendah lagi juga bisa. Namun kembali lagi biasanya teknologi ini akan lebih bermanfaat untuk pasien dengan minus yang level menengah ke atas. Tapi minus berapapun, karena ada beberapa pasien yang memang nggak suka pakai kacamata, nggak suka pakai kontak lensa, aktivitas terganggu, walau -1 pun selagi memenuhi kriteria kita bantu. Apalagi penyembuhannya sangat cepat. Oke, baik. Jadi bisa konsultasi dulu ya, meskipun teman-teman merasa bahwa ini masih -1 atau 2, tapi udah pengen terbebas dari kacamata, mungkin ada yang nggak suka, kurang nyaman, ataupun merasa lebih cakep kalau tidak pakai kacamata gitu ya. Boleh langsung konsultasi ke Dr. Hendra ataupun juga dokter mata lainnya di Prima Hospital begitu. Nah, untuk setelah tindakan LASIK ataupun juga Smile Pro itu, Dok, untuk perawatan bagi teman-teman, apakah mereka bisa terkena minus atau penyakit yang sama lagi atau seperti apa setelah tindakan? Baik, ini pertanyaan termasuk dari 5 pertanyaan paling sering ditanyakan oleh orang. Jadi apakah minus kita dapat kembali lagi? Namanya adalah regresi. Ya, minus bisa kembali lagi. Ya, minus dapat kembali lagi terutama pada pasien-pasien yang melakukan LASIK atau Smile di bawah umur 21 tahun. Ya, sebagai contoh teman-teman yang masuk ke kedinasan. Kenapa? Karena minus sendiri merupakan penyakit yang bersifat progresif. Jadi sekali terkena minus biasanya minus itu akan terus bertambah. Karena pengaruh daripada mata minus itu terjadi akibat daripada kornea, kurvatur kita terlalu cembung, lensa kita dan panjang bola mata. Itu akan terus bertambah seiring pertambahan usia kita. Nah, jadi bagi teman-teman yang berkacamata pasti ingat, oh dulu memang waktu saya SMP atau SMA itu paling banyak naik minusnya karena pertumbuhan tinggi badan kita sangat tinggi. Ketika kita melakukan LASIK pada umur di bawah 21 tahun, kemungkinan regresi itu ada. Ya, tapi makanya dari FDA Amerika sendiri, FDA Amerika menganjurkan untuk melakukan LASIK setelah umur 21 tahun untuk mencegah untuk regresi. Nah, kapan kita lakukan di bawah 21 tahun? Biasanya untuk teman-teman masuk kedinasan. Gitu. Oke. Baik, ini juga ada pertanyaan dari YouTube, Dok. Dari minus berapa bisa LASIK maupun Smile Pro? Tadi kita sudah jelaskan sedikit juga ya. Dan apakah LASIK maupun Smile Pro menghilangkan minus secara total? Benar. Pertanyaan itu merupakan pertanyaan nomor 1 yang paling sering ditanyakan. Apakah LASIK dan Smile bisa menghilangkan minus, plus, dan silinder secara total? Jawabannya adalah ya. Namun sekali lagi bahwa dokter dan perawat dan mesin akan menghitung 100% semuanya, tapi kita tidak akan pernah bisa menjanjikan. Karena penyembuhan daripada tiap-tiap pasien, pemulihan daripada tiap-tiap pasien itu sangat berbeda-beda. Mata kanan, mata kiri bisa beda bagi pasien-pasien selanjutnya. Tapi secara global data kita menunjukkan bahwa angka sesuai yang kita harapkan itu 94% mencapai target kita. Bahkan ada yang di atas target kita. Jadi kita ngincar matanya kembali 100%, malah bisa melihat 110% malah. Oke, baik. Jadi sudah terjawab ya Tribuners, bisa, tapi kita kembali lagi melihat seperti apa pasiennya karena penyembuhan itu juga beda-beda ya prosesnya. Bahkan antara mata kiri dan juga mata kanan berbeda. Apalagi perorangan gitu. Nah, baik Dok, dan juga terkait dengan pertanyaan teman-teman di YouTube, apakah ini menjadi salah satu hal yang menarik bagi teman-teman di YouTube? Ini kita bahas bebas kacamata, tapi dokter masih pakai kacamata. Mungkin seperti apa alasannya, Dok? Itu adalah pertanyaan 1 juta kali saya tanyakan. Baik. Pertama, teman-teman Tribuners harus mengerti dulu bahwa pilihan bebas kacamata itu pilihan, bukan kewajiban. Betul. Beberapa teman-teman saya, teman-teman sejawat dokter dan adik saya, kemudian kakak ipar saya, dan bulan ini menyusul kakak kandung saya, akan saya lakukan LASIK dan Smile.
Mengapa saya sendiri nggak mengambil teknologi itu bukan karena saya nggak percaya, saya sangat percaya teknologi ini. Iya. Makanya keluarga saya pun saya lasik dan smile. Namun saya sendiri pribadi sangat nyaman berkacamata. Iya. Saya ketika malam hari itu beberapa teman-teman rasa ada halo atau silo pada malam hari, kalau pakai kacamata saya nggak ada. Gitu, saya sangat nyaman berkacamata dan kemudian alasan lebih personal lagi adalah bahwa istri saya suka kalau saya berkacamata. Wis. Berarti alasan penampilan juga salah satu menjadi ini ya dok ya sebagai alasan, dan kedua dokter juga lebih nyaman menggunakan kacamata dengan Saya beberapa puji Tuhan alasan. merupakan tipe pasien yang lebih nyaman menggunakan kacamata. Betul sekali. Jadi untuk LASIK dan juga Smile Pro ini bukanlah kewajiban bagi orang-orang yang memiliki gangguan pada mata gitu ya, yang tadi sudah kita jelaskan, tapi bisa menjadi pilihan kalau memang teman-teman udah capek banget rasanya pakai kacamata gitu. Kalau seperti dokter Hendra nyaman dan istrinya suka, ya why not ya dok ya. Benar. Oke, baik. Nah sudah terjawab ya pertanyaan yang cukup personal mungkin ya dok ya, tapi ini bisa menjadi penjelasan penting juga bagi para Tribuners. Nah untuk LASIK sendiri dok, di Primaya Hospital sejauh ini seperti apa program-program dan juga teknologi yang digunakan, terutama katanya di Primaya itu ada lantai 11 khusus untuk penanganan mata. Silakan. Baik. Jadi memang tempat kami IQ merupakan satu eye center. IQ pertama Indonesia itu dipercayakan oleh Primaya Group ke Indonesia, Makassar ya. Jadi lantai 11 itu seluruhnya full dengan perlengkapan kita yang sangat canggih dan modern. Nah, jadi lantai 11 itu saat ini lagi banyak program-program, baik program sosial maupun program promosi. Kalau tertarik bisa menghubungi di IQ, nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi di sana. Oke, baik. Nah, mungkin teman-teman juga bisa dibantu tampilkan untuk promo-promo yang ada di Primaya Hospital terkait LASIK dan juga Smile Pro. Nah, ini teman-teman untuk LASIK today ada 22 juta dan kemudian syarat dan ketentuan berlaku. Untuk Smile Pro sendiri berapa? 29,5 ya sepertinya di Primaya Hospital, dan untuk penanganannya sendiri nanti bisa langsung datang gitu ya dok ya ke Primaya Hospital. Untuk jam operasional dokter mungkin boleh disampaikan. Kami ada Senin sampai Sabtu ya, Sampai jadi tim kami ada. Saat ini kita ada beberapa dokter sejawat mata, jadi selain saya Dr. Hendra, ada sejawat saya Dr. Meli, ada Dr. Gerhana, ada juga Dr. Dia Gemala, kemudian juga ada Dr. Rangga, kemudian ada Dr. Ahyar. Jadi kita sekarang ada 6 dokter pelayanan, jadi anytime Senin sampai Sabtu teman-teman bisa mengontak IQ dan silakan datang untuk memeriksakan matanya ke tim pelayanan mata kami. Oke, baik. Nah di Smile Pro tadi dok, ini ada Visumax 800 flapless, ini maksudnya apa dok? Dikatakan flapless, ini yang menarik. Dikatakan flapless itu karena nggak lagi seperti LASIK tadi membentuk yang namanya flap yang diangkat tadi. Iya. Jadi kalau kita dalam simulasinya tadi itu nggak lagi. Jadi sekarang teknologinya seluruh dunia sudah mengarah kepada smile. Nah, namun ada pasien hanya bisa LASIK, ada pasien bisa smile, ada pasien bisa memilih LASIK dan smile, juga ada pasien yang sayangnya bukan kandidat untuk LASIK atau smile. Oleh sebab itu pemeriksaan detail dan pemeriksaan lengkap itu perlu dilakukan sebelum kita menentukan mana yang terbaik buat pasien kita. Gitu. Iya betul. Jadi teman-teman yang merasa punya gangguan mata, belum tentu Anda bisa di LASIK ataupun juga smile. Tetap harus periksa dulu ke dokter, nanti tindakannya akan disampaikan kepada Tribuners tergantung juga dari temuan yang ditemukan gitu ya dok. Benar. Ya. Dan tentunya di lantai 11 semuanya bisa dikerjain gitu ya. Semua dok, bisa ya? dilakukan, Betul. alat-alat kita sangat lengkap mulai dari pemeriksaan dari depan sampai saraf mata, screening glaukoma, pemeriksaan detail-detail lain semua bisa kita lakukan. Oke, baik. Nah, mungkin juga sekalian dalam sesi ini dok, ini karena ada brosur katarak juga yang dibawa dari Primaya Hospital. Untuk katarak sendiri dok, penanganannya di Primaya Hospital seperti apa? Katarak kita sudah menggunakan teknologi tercanggih saat ini dengan menggunakan vakoemulsifikasi ya. Jadi teknologi vakoemulsifikasi itu kurang lebih waktu tindakan permata kurang lebih 5 sampai 6 menit lah ya jika tidak ada masalah. Kemudian pemulihan juga sangat singkat. Ya, kita sudah menggunakan teknologi yang orang awam katakan sebagai laser. Nah, alat-alat kita puji Tuhan juga sudah cukup mumpuni untuk penanganan katarak, dan terutama untuk katarak ini saat ini penyebab kebutaan nomor 1 di seluruh dunia itu masih adalah katarak. Nah, dan orang sekali lagi
semua orang itu masih alergi dengan kata operasi. Jadi perlu ditekankan di sini kepada Tribuners bahwa operasi itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, apalagi operasi katarak. Kita melakukan banyak operasi katarak selain proses saya sudah tim saya sendiri, kita lihat itu sudah melakukan ratusan ribuan operasi dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Nah, jadi nggak usah khawatir. Bahkan banyak teman-teman kita yang pertamanya takut operasi katarak, membawa orang tuanya ke kita diskusi, mempercayakan satu matanya dulu. Setelah selesai operasi, besoknya follow up, langsung buru-buru minta mata satunya. Karena sudah Ya, terang. karena sudah merasakan Benar. juga ya, betul. Gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Operasi katarak itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Operasi katarak sangat sering kita lakukan, dan puji Tuhan angka keberhasilan kita secara global itu sangat tinggi. Iya, oke, baik. Jadi untuk teman-teman, rasa takut memang wajar muncul ya dok ya. Tetapi kalau kita tidak berhasil melawan rasa takut itu ya, kita akan terus-terusan dengan penyakit mata kita ya dok ya. Benar. Apalagi sekarang dengan teknologi yang sudah disediakan Prima Hospital, semuanya dijamin aman, kemudian juga cepat seperti lasik tadi 8-10 detik, kemudian juga dijamin bagaimana teman-teman dari screening sampai dengan tindakan dan juga pasca tindakan semuanya dikontrol oleh dokter. Nah, untuk tindakan Saya mohon izin. boleh silakan. Lasernya 8-10 detik ya, tapi keseluruhan tindakan akan makan waktu 15 menit kurang lebih. Oh iya. Ya, supaya nanti teman-teman jangan berpikir, oh datang ke dokter 10 detik udah pulang. Betul. Gitu. Lasernya yang cepat Iya, banget ya, lasernya karena sangat cepat. canggih, tapi seluruh prosedur akan memakan waktu 15 menitan kurang lebih untuk 2 mata. Iya, Tetap sangat simpel, tapi sangat cepat. 15 menit itu tidak begitu lama dibanding Benar. lamanya kita mengantri biasanya ya dok ya, ataupun juga lamanya kita memutuskan ini lasik nggak ya, pergi ke dokter nggak ya, itu yang lebih lama dok, betul sekali. Yang menjadi sumber daripada ketakutan adalah sesuatu yang tidak kita ketahui. Betul. Ya, semakin kita tidak mengetahui penyakit kita, semakin kita berpikir yang aneh-aneh. Jadi sebenarnya untuk teman-teman, manfaatkan fasilitas, silakan datang berobat, Ya. screening matanya. Ketika kita sudah mengetahui penyakit, maka separuh ketakutan kita itu biasanya sudah diangkat. Sisa setengahnya lagi diobati oleh dokter dengan diskusi bersama dengan pasien mencari solusi terbaik buat matanya. Iya, oke. Baik, biasa juga kan kita ini sebagai orang awam, Dok, nyari gejalanya itu di Google. Muncullah berbagai penyakit yang berbahaya yang memberikan kita rasa takut berlebih gitu. Itulah pentingnya untuk periksa ke dokter memang supaya kita tahu, siapa tahu ketakutan kita ternyata tidak lebih dari ekspektasi kita itu ya. Benar. Bisa dilakukan tindakan tadi bahkan 15 menit. Nah, untuk promo-promo ataupun juga program-program CSR sendiri dari Prima Hospital terkait kesehatan mata, mungkin dok, apakah ada operasi katarak gratis lagi atau seperti apa dok? Operasi katarak kemarin tahun lalu ya kita lakukan 160 Iya, mata. betul. Saat ini belum ada arahan dari korporasi lagi, tapi setahu saya dari tim manajemen itu ada melakukan banyak promosi, banyak kegiatan, bisa dicek aja di Instagram di iq.id, ya itu bisa dilihat di sana. Bahkan ada beberapa program-program kemanusiaan, kadang kita keliling ke masyarakat untuk memberikan voucher pemeriksaan mata gratis. Gitu. Oke, baik. Nah, untuk penyakit mata sendiri dok, karena kita kan ini dekat banget dengan gadget gitu. Nah, mungkin penyakit yang paling sering dialami oleh kita-kita ini yang masih muda, yang lekat banget dengan gadget seperti apa dok? Itu disebut sebagai computer vision syndrome. Jadi karena kita sehari-hari berhubungan dengan laptop, Iya. HP dan kawan-kawan, apa yang terjadi mata kita menjadi overuse, ya. Jadi computer vision syndrome itu sebenarnya sangat kompleks, ya bukan cuma soal mata, tapi kadang rasa nggak kadang-kadang kalau kita kebanyakan duduk kerja komputer, Iya. bahu kita rasa kurang nyaman, pinggang kita juga kurang nyaman, itu semua gejala dari computer vision syndrome. Nah, khusus pada mata disebut sebagai digital eye strain, Iya. yaitu apa yang terjadi karena kita menggunakan gadget dalam jangka waktu yang lama. Pada saat menggunakan gadget, otot-otot mata kita kan berkontraksi lebih daripada seharusnya. Nah, kemudian kedua, pada saat menggunakan gadget, frekuensi berkedip kita berkurang 40%. Padahal berkedip itu merupakan salah satu syarat untuk mata kita bisa tetap sehat. Iya. Itu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Gejala seperti mata kering, pandangan kadang-kadang, pernah nggak rasa kadang-kadang kita kalau di depan komputer tiba-tiba mata kita jadi kabur, kita kedip-kedip dulu baru kita rasa lebih nyaman. Itu gejala daripada computer vision syndrome atau digital eye strain. Gitu. Oke, baik. Jadi mata lelah itu bisa dialami juga oleh anak-anak muda sekarang ya dok ya? Semua. Semuanya ya? Hampir dikatakan bahwa 100% Betul. pasien datang ke poli kita mendapatkan gejala dry eyes atau mata kering, matanya lelah, ya. Dan jangan lupa bahwa segala itu bisa, kita nggak melarang menggunakan gadget. Karena sekarang pekerjaan kita, kehidupan kita pakai gadget.
tapi gunakan dengan bijak. Ya, sebagai contoh, bila mana kita seorang profesional harus berada di depan laptop atau gadget sepanjang hari, gunakan rules 20-20-20. Nah, yaitu suatu rules di mana kita menggunakan gadget, baik HP maupun laptop selama 20 menit, kita istirahat selama 20 detik. 20 detik aja istirahatnya, memandang objek jarak jauh, jarak sekitar 20 kaki atau sekitar 6 meter. Kalau bingung 6 meter seperti apa, pokoknya melihat aja deh ke pojok ruangan yang paling jauh. Jadi 20 menit kita menggunakan gadget, istirahat 20 detik untuk mengistirahatkan mata kita melihat objek jarak 20 kaki. Itu akan membantu otot mata kita agar tidak overstimulasi atau overuse. Oke, baik. Ini juga biasa kalau anak-anak muda, Dok, menggunakan mata, menggunakan komputer, ditambah lagi insomnia. Nah, ini seperti apa, Dok? Mungkin boleh disampaikan kepada Tribuners juga untuk dikurangilah kegiatan seperti ini. Itu merupakan salah satu pertanyaan. Kita ada membuat konten edukasi di akun sosmed kita @Dr. Mata Hendra. Salah satu postingan di sana mengenai efek blue light atau cahaya biru terhadap penglihatan kita. Yang menarik adalah gadget-gadget kita itu memancarkan cahaya biru blue light. Blue light ketika kita melihat, sering nggak Kak merasa gini, kita malam hari udah jam 10 dia udah mau bobo, tapi lagi mau mencari ngantuknya. Jadinya buka HP scroll-scroll, bukannya ngantuk malah bablas sampai jam 1 jam 2. Sering kan? Betul. Nah, apa yang terjadi ketika kita melihat gadget, cahaya daripada gadget itu memancarkan blue light. Blue light itu akan menipu otak kita sehingga otak kita berpikir bahwa kita sementara berada dalam kondisi siang hari. Karena blue light juga kita dapatkan pada kondisi siang hari, banyak matahari. Sehingga alih-alih ngantuk kita menggunakan gadget, kita malah hormon melatonin atau hormon tidur kita malah terpicu atau tertekan. Tidak lagi naik, dia tertekan sehingga efek ngantuk kita malah tertekan. Sehingga semua pengguna gadget pada malam hari rata-rata insomnia. Itu. Jadi kalau saya sendiri tips dan trik yang kita sudah share juga di akun media sosial kita, kalau kita sudah mau istirahat, misalnya target kita jam 11 malam tidur, 1 jam sebelumnya atau jam 10 malam ini sudah ditaruh. Jangan lagi dibuka. Nggak ada namanya, cek-cek dulu ya, buka chat dulu, nonton dikit 1 episode dulu, drama apapun juga itu, enggak, yakin bablas. Benar, itu berbahaya sekali. Baik, karena kan biasa kita ini kalau nggak bisa tidur malah main HP supaya nanti ngantuk deh nonton, tiba-tiba ngantuk kayak gitu. Ternyata sebaliknya ya, Dok ya. Benar. Cahaya itu bikin kita tambah nggak ngantuk. Itulah yang terjadi, biasa teman-teman banyak mengeluhkan insomnia, besoknya tidak bisa beraktivitas dengan optimal karena ngantuk, mata lelah, dan lain sebagainya. Nah, tadi kan kita juga sudah berbicara terkait kacamata dan lain sebagainya, Dok. Nah, untuk tindakan kita sudah tahu seperti apa, di Primaya Hospital juga kita sudah tahu seperti apa. Nah, untuk pencegahan supaya teman-teman ini tidak minus, tidak mengalami berbagai masalah mata, kemudian juga tidak sampai harus menggunakan kacamata. Seperti apa, Dok, di era digitalisasi sekarang ini? Silahkan. Baik, yang pertama sangat penting untuk melakukan kontrol mata kita setahun sekali. Apalagi kita bicara soal anak-anak kita, gejala mata minus pada anak-anak itu sangat-sangat sulit kita deteksi. Ya, sebagai contoh, anak kita sering melihat televisi dalam jarak dekat. Ya, atau bahkan memicingkan mata seperti ini. Yang kadang kalau kita sibuk kita nggak sadarin. Kita pindahkan anak kita ke belakang nonton, tiba-tiba dia maju ke depan. Itu sudah gejalanya. Jadi untuk tahu secara pasti, coba datang kontrol ke dokter mata terdekat, setahun sekali aja kita kontrol. Karena banyak sekali terdapati pasien-pasien yang bablas anak-anaknya sudah sampai -3, -4, bahkan ada silinder baru datang ke dokter mata. Itu satu. Yang kedua, usahakan, walaupun kita tahu sekarang zaman serba digital, usahakan perbanyak aktivitas outdoor daripada anak kita. Nah, studi menunjukkan bahwa aktivitas outdoor atau di luar ruangan terkena matahari secara langsung selama 2 jam 1 hari itu bersifat protektif terhadap mata kita. Atau rata-rata 11 jam per minggu. Saya tahu, sebagai orang tua saya juga tahu bahwa untuk membawa anak-anak kita keluar bermain tiap hari 2 jam di luar outdoor itu jujur itu berat ya, bahkan bisa dikatakan hampir mustahil. Tapi sebanyak mungkin atau seoptimal mungkin, sebagai contoh, ketika selesai di sini siaran, saya masih punya waktu, saya bisa bawa anak saya jalan-jalan ke taman. Walaupun cuma setengah jam, 45 menit itu sering membantu. Ya. Kemudian berikut yang ketiga adalah walaupun gadget merupakan sumber mereka juga untuk bermain dan belajar, namun harap kita mengerti bahwa pengguna gadget pada kadang-kadang tidak kita anjurkan. Anak-anak di bawah umur 2 tahun tidak diperkenankan untuk screen time sama sekali, kecuali dalam waktu singkat untuk misalnya video call ketika orang tuanya lagi di luar kota, video call itu boleh. 2-5 tahun diperbolehkan 1 jam 1 hari.
di atas 5 tahun jangan lebih dari 2 jam satu hari. Nah, terus anak-anak kita kan punya banyak energi. Betul. Apa yang kita lakukan? Nggak adil dong kita ambil HP-nya tapi dia nggak bikin apa-ngapain. Memang ini merupakan tantangan buat kita semua, tantangan sosial ya buat kita semua. Kalau saya pribadi, saya berusaha mencarikan anak-anak saya aktivitas luar rumah. Jadi contoh, kita pernah mencobakan anak kami taekwondo, akhirnya nggak suka. Futsal dia nggak suka. Puji Tuhan badminton dia suka, sampai sekarang dia main bulu tangkis itu 6 kali seminggu. Dengan keinginan sendiri. Jadi kita coba explore apa sih minat anak-anak kita di luar daripada gadget. Nah, dengan begitu energi dan waktunya bisa tersalurkan dengan aktivitas yang lebih sehat, yang lebih bermanfaat. Betul. Baik, jadi selain juga kita bagaimana menghindarkan anak-anak dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh gadget, karena bukan penyakit mata juga dok, mungkin ada speech delay dan lain sebagainya. Memang bermain di luar itu menjadi salah satu stimulasi ataupun juga bagaimana merangsang anak-anak untuk mengetahui banyak hal di sekitarnya gitu. Karena kan kalau kita pakai gadget jadi individualis gitu anak-anak. Selain itu juga bisa ternyata menemukan bakat di anak-anak juga ya dok ya. Ini kita sudah bahas banyak juga ternyata dari insight dokter sebagai dokter mata. Nah untuk penyakit mata sendiri dok di anak-anak itu misalnya kalau dia keseringan lihat HP, apakah juga anak-anak itu udah bisa pakai kacamata dari umur berapa dok? Begitu kita deteksi ada kelainan kacamata, ya maka sebaiknya kita segera menggunakan kacamata sesuai dengan koreksinya. Oke. Gitu. Jadi meskipun masih anak-anak udah bisa menggunakan kacamata ya dok ya. Mungkin kalau mereka anak-anak kan biasa kurang nyaman menggunakan benda-benda yang berada di sekitar kepalanya, itu mungkin solusinya apa dok? Baik, yang pertama kita tahu bahwa anak-anak itu betul-betul menyerap semua informasi yang kita berikan. Betul. Jadi bila mana anak-anak kita, contoh ya, anak datang umur 6 tahun ke kita, deteksi ada minusnya, kita harus pakai kacamata. Awal-awal pasti mereka takut. Nah, beberapa tips dan trik adalah yang pertama, untuk pengguna kacamata awal, usahakan beli kacamata itu yang gagangnya lembut. Ya, kalau bisa yang elastis. Kenapa? Karena anak-anak baru pertama kali kacamata itu kadang-kadang dia gagangnya jadi masalah, patah. Itu. Kedua, pilih model yang anak-anak kita suka, bukan yang orang tuanya suka. Iya. Kasih ke dia. Nah, misalnya kamu suka yang mana nih? Ini gagah nih, ini cakep nih yang mana? Pilih itu. Kemudian edukasi ya. Selalu katakan bahwa penggunaan kacamata itu bagus untuk membantu kamu bisa melihat. Karena kadang-kadang anak kita itu prestasinya kadang-kadang turun, bukan karena dia nggak bisa tahu pelajaran, tapi kadang-kadang dia nggak bisa melihat tulisan di papan tulis, gitu. Selalu kita edukasi, kita hapus stigma, dan ini sangat penting stigma ya, karena memang berapa pasien juga kita dapatin itu diledekin sama teman-temannya karena kacamata. Jadi hapus stigma bersama-sama kita, dokter, orang tua, dan para guru. Menggunakan kacamata itu bukan berarti bahwa kita cacat, enggak kok. Kacamata hanya alat bantu, tidak kurang tidak lebih, untuk membantu anak-anak kita agar bisa melihat dunia, indah dunia dengan lebih baik. Itu kalau saya pribadi itu hal-hal sederhana seperti itu. Oke, baik. Oke, nah untuk penyakit mata sendiri dok, ada tidak penyakit mata yang sumbernya itu genetik? Ada. Mungkin boleh disampaikan apa-apa saja? Penyakit mata yang bersifat genetik itu banyak banget ya. Katarak genetik, kongenital itu ada, glaukoma genetik ya dari kecil juga ada, termasuk gangguan saraf mata. Intinya untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan mata, deteksi dini itu sangat penting. Ya, bahkan keganasan pada mata sebagai contoh retinoblastoma, yaitu penyakit tumor ganas pada anak-anak, itu paling sering kita dapati pada anak di bawah umur 5 tahun, itu sangat menyelamatkan nyawa lah jika kita bisa deteksi dengan dini. Jadi untuk orang tua jangan lupa untuk selalu bawa anaknya berobat ke dokter mata terdekat, lakukan screening deh. Ya, sekedar untuk mengetahui kondisi matanya apakah baik-baik saja. Semakin cepat deteksi, semakin cepat terapi, maka hasilnya akan semakin bagus. Iya, oke, baik. Itu tadi untuk periksa mata disarankan setahun sekali ya dok ya? Benar. Ke dokter mata terdekat, ataupun juga kalau mau sekalian lengkap ke Primaya Hospital ya dok ya? Jangan sampai ditemukan sesuatu dan bisa langsung di screening kemudian ditindak di Primaya Hospital. Nah, untuk penyakit mata sendiri dok, sejauh ini yang paling sering dokter dapati dan tangani apa? Katarak nomor 1. Katarak ya? Kembali lagi, katarak adalah penyebab buta nomor 1 di dunia. Ya. Setelah itu, kasus-kasus sehari-hari kita dapati adalah kasus gangguan beda refraksi atau gangguan refraksi, yaitu kasus yang ingin bebas dari kacamata, lasik atau osman harus kita dapatkan.
sekarang juga yang menjadi growing concern kita adalah karena banyaknya pasien diabetes akibat pola hidup kita, ya. Pasien retinopati diabetik, yaitu gangguan saraf mata akibat diabetes yang gula yang tinggi itu menjadi masalah besar buat kita saat ini. Oke, jadi ternyata kadar gula itu juga bisa mempengaruhi penglihatan kita ya dok ya, bukan cuman dengan penyakit diabetes dan penyakit-penyakit lainnya, ternyata juga mata bisa diserang. Nah sekarang kan pola hidup ataupun juga lifestyle anak-anak muda nih, kalau nggak ngopi nggak afdol ya, nggak nongkrong di kafe sehari nggak afdol, dan itu mungkin konsumsi gulanya juga udah berlebihan. Nah terkait juga masih terkait dengan penyakit mata dok ini, mungkin kita bisa sekalian luruskan melalui tayangan ini. Ada banyak orang yang takut periksa gigi karena matanya minus. Apakah memang ada hubungannya dok, takut cabut gigi misalnya dengan mata minus? Itu sepenuhnya hoax. Hoax ya? Tidak ada hubungan antara mata. Periksa gigi katanya memang tidak ada hubungan antara saraf mata dan juga saraf gigi. Dokter mata juga sudah konfirmasi, jadi teman-teman apapun itu jangan takut periksa ya dok ya. Baik itu sakit gigi atau apa yang ada hubungannya, pokoknya kalau dapat kabar-kabar dari sekitar, mending tanyakan langsung ke dokternya. Betul sekali. Nah untuk sesi ini dok, mungkin boleh sekalian mengajak teman-teman untuk yang merasa punya gangguan mata, boleh periksa datang ke Primaya Hospital melalui tayangan ini, silahkan. Silakan dok. Baik, jadi ketakutan itu timbul biasanya akibat daripada hal yang tidak kita ketahui. Daripada kita mendapat informasi di era digital ini, informasi itu dari banyak sumber bisa dapat datangnya, tapi belum tentu benar, belum tentu valid. Jadi silakan datang ke tempat-tempat pelayanan mata, boleh ke kami di IQ, Vaskes lain juga boleh, dokter mata terdekat untuk dapat pertolongan. Untuk sekarang sama sosial media, kita manfaatkan sosmed kita. Nah, betul. Kita bisa cek kalau di IQ kami sendiri ada di iq.id, ya bisa dilihat. Akun pribadi saya sendiri juga di Dr. Mata Hendra, itu bisa dicek baik di Instagram maupun di TikTok. Itu kita banyak membuat konten-konten edukasi. Nah, daripada kita takutnya berlebihan, padahal sebenarnya nggak seperti itu, alangkah bagusnya jika kita mendapat informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Dan kita tunggu teman-teman semua, para tribuner, silakan berkunjung ke IQ untuk mendapatkan pelayanan mata yang lengkap dan komprehensif. Oke, baik. Meskipun mungkin teman-teman masih merasa normal-normal aja nih matanya, tapi juga perlu kontrol mata 1 tahun 1 kali ya dok ya? Sebaiknya hadiahi diri saya. Betul. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman bahwa ini bukan kewajiban, ya. Melakukan pemeriksaan rutin setahun sekali, pemeriksaan baik gula darah, kolesterol, asam urat maupun pemeriksaan mata itu adalah seperti kita menghadiahi diri kita sendiri atau berinvestasi kepada diri kita sendiri. Karena investasi yang paling bagus adalah kesehatan. Kesehatan, betul sekali dok. Jadi untuk kontrol itu bukan hanya untuk mata saja ya dok ya, bisa juga penyakit-penyakit lain ataupun juga medical check up lah. Medical supaya check up, benar. Teman-teman bisa tahu di dalam tubuhnya ini ada apa aja gitu. Jangan sampai kita menyimpan penyakit karena kita kemalasan kita untuk datang ke dokter. Benar. Dan padahal di dokter tuh udah lengkap fasilitasnya, apalagi di Primaya Hospital Hartasning. Jadi tadi kita sudah jelaskan panjang lebar begitu ya Tribuners, bagi Tribuners yang mungkin yang tadi punya keluhan yang sama ataupun juga punya rencana untuk LASIK ataupun juga Smile Pro, boleh datang ke Primaya Hospital Hartasning di lantai 11, sudah lengkap di sana untuk tindakan berbagai penyakit mata, dan juga biayanya tadi sudah kita sebutkan, boleh dicatat mungkin tadi ada yang 29,5 juta dan juga sekitar 22 juta. Nanti tinggal dikonsultasikan lagi ya dok ya, seperti apa, tindakan apa, apakah teman-teman cocoknya di LASIK ataupun juga teman-teman cocoknya di Smile Pro atau cocok keduanya atau bahkan tidak keduanya ya dok ya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Hendra sudah memberikan insight kepada kita, terutama teman-teman yang ingin bebas dari kacamata. Kalau Dr. Hendra masih nyaman ya dok ya? Saya masih nyaman. Masih nyaman, betul sekali. Nah teman-teman silakan berkunjung ke Primaya Hospital. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Semoga program ini dapat membantu teman-teman yang tentunya punya keluhan kesehatan, terutama dengan kesehatan mata, untuk bisa berkunjung ke Primaya Hospital. Dan saya Ilu Devisania beserta Dr. Hendra dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa, salam sehat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.